Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Buya terlebih dahulu. Buya, ini ada dua sorotan terkait dengan pernyataan Buya pada saat Kongres Ekonomi Islam ya, beberapa hari lalu. Yang pertama adalah soal indeks Gini atau ketimpangan soal kepemilikan lahan. Yang kedua soal tidak boleh atau jangan berbicara keras-keras kepada Presiden Jokowi atas pesan Presiden Jokowi kepada Buya. Boleh dijelaskan soal ini, Buya? Ya, yang nomor 2 dulu saja. Silakan. Saya hari ini sudah merilis ya bahwa adalah tidak benar ya Pak Jokowi memberi peringatan kepada saya supaya saya jangan bicara keras-keras. Itu tidak benar itu ya. Dan saya sudah jelaskan bahwa yang benarnya bagaimana. Yang benarnya adalah Pak Jokowi, kata saya dalam sambutan ya, saya sebelumnya sudah diingatkan oleh teman-teman saya, ya nanti kalau bicara di depan Bapak ngomongnya jangan keras-keras begitu. Dan itu disampaikan pada saat pidato ya, yang basa-basi maksudnya. Oleh wartawan bukan seperti itu. Pak Jokowi memberi peringatan ke Pak Nur Abbas supaya jangan ngomong keras-keras. Kan berbeda, bertolak belakang 180 derajat itu ya. Semula saya tidak ingin menjawab ya. Tetapi menurut saya ini adalah fitnah terhadap Presiden. Maaf saja ya. Ini adalah fitnah terhadap Presiden. Dan sebagai warga negara yang baik ya saya harus menjelaskan bahwa duduk masalahnya bukan seperti itu gitu kan. Sehingga dengan demikian yang orang pasti akan menilai ini Pak Jokowi ini apa ini anti kritik sekali kan gitu kan ya. Padahal sepanjang pengetahuan saya ini meskipun jelek-jelek kayak begini ya, saya sering ketemu sama Pak Jokowi ya, jadi saya tahulah beliau ya gitu. Saya berkali-kali bertemu dengan beliau di istana, di kantor PP Muhammadiyah. Beliau itu menerima kritik saya. Maaf saja ini ya. Bahkan saya pernah terkejut satu kali ketika saya menyampaikan kritik kepada beliau, itu Pak Menseknek, Pak Pratikno mendatangi saya. Pak Abbas, itu kritik Bapak tadi, saran Bapak tadi itu dicatat oleh Bapak. Bapak sini maksudnya adalah Pak Presiden. Itu kan berarti dan pertanda bahwa Presiden sangat mendengar kritik gitu dan bukan alergi terhadap kritik. Saya mau menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah kebal kritik gitu. Kebal kritik itu maksudnya dalam pengertian positif ya. Bahwa kalau dia dikritik, dia tidak akan merasa tersakiti dengan kritik tersebut gitu. Dan saya sudah mencoba berkali-kali ya mengkritik beliau di depan beliau, nggak ada masalah itu. Yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang apa? Indeks saya mau tuntaskan dulu soal ini. Jangan bicara keras-keras. Jadi begini, kesimpulannya adalah itu disampaikan oleh kawan-kawan Buya di MUI lah, kurang lebih begitu ya, di lingkungan MUI. Tetapi mereka menyampaikannya sambil tertawa-tawa dan tersenyum-senyum. Iya, gitu, konteksnya bercanda begitu ya maksudnya, konteksnya bercanda. Enggak kan, saya itu memang kalau dalam hal yang menyimpang dari Pancasila Undang-Undang 45 saya keras, terus terang saja ya. Siapapun di negeri ini termasuk presiden ya, kalau membuat undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 45 saya keras. Meskipun resikonya harus saya tanggung gitu ya. Tetapi kalau seandainya Pak Jokowi itu berjalan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, terus saya kritik gitu. Atau dasar asal apa saya mengkritik beliau? Kata saya juga katakan kalau Pak Jokowi itu berjalan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, saya akan dukung beliau dengan sepenuh hati saya, walaupun saya risikonya dibully oleh teman-teman saya yang tidak suka pada Pak Jokowi gitu kan. Oleh karena itu saya nyatakan standing position saya ini bukan pendukung Pak Jokowi, tapi saya juga bukan anti dan oposan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar saya dukung, tapi kalau Pak Jokowi salah, masa saya biarkan Pak Jokowi salah gitu kan? Harus saya ingatkan. Dan saya adalah Majelis Ulama Indonesia, tugas ulama itu mengingatkan pemerintah. Gitu. Kalau saya pemerintah benar-benar saya apa saya kasih peringatan gitu kan. Tapi kalau ada sesuatu hal yang menurut saya akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ya saya ingatkan. Makanya indeks Gini ya, saya persoalkan. Cuma tadi saya dengar Prof Hamdi ya dari UI ya mengkritik saya. Sepertinya saya tidak tahu tentang indeks Gini gitu kan ya. Ya menyedihkan juga bagi saya kalau saya tidak tahu indeks Gini, ngapain saya ngomong tentang indeks Gini gitu kan. Nanti kita bicara soal indeks ini Bu ya, tapi saya ingin tanya dulu, jadi konteksnya pada waktu itu kawan-kawan menyampaikan ke Bu dalam konteks bercanda begitu, bergurau. Yang mana? Yang soal jangan keras-keras ke Pak Jokowi. Ya teman-teman kan saya tahu lah, teman-teman itu melihat saya ini tapi mengkritik nggak ada masalah begitu ya.
Oh, bukan, nggak ada masalah bagi mereka, cuma mereka bercanda ya. Oke, Ya, baik. Pak Raffi kan kalau Baik. ngomong kan kalau dalam hal-hal yang nggak masuk dalam otaknya dia ngomong keras, memang begitu Iya. temperamental saya memang begitu ya. Tapi Tapi kalau saya mau tanya Pak Buya Jokowi, deh. Oke, itu udah clear ya, yang soal jangan bicara keras-keras itu konteksnya bercanda dan itu bukan dari Pak Jokowi. Sekali lagi saya garis bawahi, oh bukan dari jelas Pak Jokowi. makanya saya terus terang saja ya terpaksa saya membuat Ya, rilis ya, karena menurut saya itu adalah fitnah. iya, Dan itu menurut saya adalah membuat citra Pak Jokowi semakin terpuruk gitu, anti demokrasi itu menurut saya itu. baik, baik. Jadi dari teman-teman dalam konteks bercanda dan itu disampaikan pada saat Buya menyampaikan pidato, dalam Iya. konteks juga bercanda juga sebenarnya dalam konteks pidato itu. Iya, ya, kalau saya terus terang saya dengan Pak Jokowi saya kan tidak punya beban mental saya ngomong Iya. dengan Pak Jokowi kan karena saya sudah sering bicara dengan beliau, Mhm. itu nggak ada masalah bagi Oke. saya. Makanya saya juga mengajak beliau bercanda. Iya. Ketika beliau datang saya tanya sama beliau bagaimana kabar Pak, baik gitu. Sehat Pak, sehat gitu kan. Tapi kok saya lihat kurus, kata saya mengganggu beliau kan. Ya kan udah kayak gini-gini juga dari dulu kita sambil tertawa. Oke. Buya, Ya, kalau ini tadi hanya sekedar konteksnya bercanda, sekarang saya masuk ke konteks yang serius. Soal serius. indeks Gini, kepemilikan lahan, ketimpangan, dan itu langsung dijawab oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tidak menggunakan teks yang sudah disiapkan. Buya kaget nggak? Itu pertanyaan saya pertama. Ya kalau menurut saya Pak Jokowi harus berterima kasih kepada saya. Hmm. Karena dengan saya sampaikan sambutan seperti itu ya Pak Jokowi punya momen ya, untuk bisa menyampaikan isu-isu yang bergentayangan di tengah-tengah masyarakat. Cuma kan kawan-kawan saya yang pendukung Jokowi ini langsung kepanasan kupingnya kan gitu ya. Apalagi tadi ya Profesor Hamdi sempat menyatakan kepada saya di YouTube itu ya, saya nggak ngerti ilmu ekonomi, kalau nggak ngerti saya ngapain siapa. Kenapa saya katakan begini? Dulu ya di tahun 87 indeks Gini kita 0,32, 87 Oke. tahun 87 di zaman Soeharto ya. Tahun 2004 ini kalau nggak salah ini periodenya Megawati nih ya. Ini indeks Gini kita 0,32. Nah, terus tahun 2007 indeks Gini kita 0,35. Ini periode SBY ini kan. Tapi tahun 2013 2014 itu 0,41 0,42. Oke. Ya kan? Tapi Ini indeks tahun Gini umum ya, bukan 2017 kepemilikan lahan ya? Umum ya? ketika tahun 2017 Pak Jokowi sudah jadi presiden itu kan turun ya menjadi 0,39. Oke. Nah, saya kan bicara dengan Pak Jokowi tentu tahu arti 0,41 Ya, dari ya. 0,41 menjadi 0,39 kan beliau tahu itu. Jadi cuma saya tidak menyatakan bahwa ternyata telah terjadi keberhasilan di periode Pak Jokowi ya, di mana indeks Gini turun berapa dari 41 kepada 39 ya. 0,02. 0,02 itu kan sebuah prestasi kan ya. Cuma kan kalau saya bandingkan dengan periode tahun 2007 0,35. Nah, ya kan apalagi kalau saya bandingkan dengan tahun 87 0,32. Semakin dekat dia ke 0 kan semakin tinggi tingkat pemerataan. Artinya Buya mau menyampaikan langsung pada Presiden Jokowi di masa pas Presiden Jokowi ada perbaikan meskipun semakin timpang. Yang semakin timpang maksudnya apa tuh? Semakin timpang. Masih timpang gitu ya. Masih timpang kan kalau dibandingkan sebelumnya jauh 0,32 dan seterusnya. Ya, ini dulu tahun 2007 0,35. Ya. Tahun 2007 0,35 kan. Kemudian tahun 2013-2015 naik menjadi 0,41. Makin timpang lagi kan gitu ya. Baik. Itu periode Pak Jokowi tahun 2017 ya 0,3 kan berarti nurun tapi kan masih timpang itu. Itu yang ingin saya sampaikan gitu. Makanya kalau menurut saya ya Pak Jokowi perintahkan itu anak buahnya coba kalian buat menjadi 0,32 gitu mestinya menurut saya itu ya. Makanya saya terus terang saja saya lebih ingin saya sampaikan kepada beliau, saya ingin berpidato ini tanpa teks gitu kan. Tapi karena waktu Bapak sangat terbatas ya sehingga saya terpaksa baca teks. Kalau baca teks itu sangat terbatas sekali. Saya ingin jelaskan ini gitu kepada beliau. Dan beliau saya lihat saya kan lihat juga orang kalau ngomong saya lihat juga body language-nya, bahasa tubuhnya. Beliau senang saya lihat ya dengan kritik saya gitu. Ya buktinya apa senangnya? Apa bukti senangnya gitu ya? Ya. Begitu selesai acara kan beliau keluar. Nah, saya duduk aja di dalam ruangan, nggak mau ngantar beliau, gitu kan? Tiba-tiba staf beliau datang menyebut saya, Buya, Pak Presiden menunggu Buya di luar di mobil, gitu kan? Ya terpaksa saya lari terbirit-birit keluar kan gitu ya, kan enak nih, kan bertamu saya lari. Oh jadi ini Pak Presiden Jokowi nungguin Buya ini waktu mau pulang? Betul, maaf saja ya, beliau berdiri menunggu saya, gitu kan? Begitu saya datang, beliau ngajak saya ngobrol lagi. Apa yang beliau obrolkan tentang poin-poin penting yang beliau sampaikan di dalam
di depan Kongres. Oke. Buya, itu nanti tolong diwujudkan itu, gitu kan? Apa yang saya sampaikan tadi, gitu. Nah, coba pertanyaan saya ini, mampu nggak umat menjawab tantangan yang disampaikan dan dikemukakan oleh Pak Jokowi ini? Kan beliau berjanji itu akan mengasih tanah kepada masyarakat asal visibilitasnya ada, kan gitu ya? Tuh. Dan saya juga digugat oleh salah seorang, tapi nggak usah saya sebutlah namanya ya. Anwar Abbas harus merevisi pendapatnya bahwa indeks Gini kita bukan 0,59 dalam bidang pertanahan. Maaf, yang menyampaikan 0,59 itu kepada saya bukan orang sembarangan, Menteri Agraria. Oke. Saya datang ke kantor Menteri Agraria, berapa indeks Gini tanah di negeri ini secara agregat sekarang Pak Menteri? 0,59 Pak Anwar Abbas. Nah, kurang apa lagi tuh? Dan Pak Jokowi bilang apa disampaikan oleh benar. Nah, terus kok ada yang menggugat saya gitu? Kalau gugat aja presiden, gugat Menteri Agraria. Ngapain saya ngeladen? Nggak mau saya ngeladen itu mah. Oke. Jadi Buya yakin bahwa Pak Jokowi pada waktu itu menerima kritikan Buya, sama sekali nggak marah, meskipun di luar sana ada pakar gestur, ada psikolog mengatakan bahwa Pak Jokowi ada unsur kemarahan misalnya. Ahli-ahli gestur itu saya dengar. Ahli-ahli psikologi saya sudah dengar. Salah semua menurut saya. Oke. Karena mereka tidak mengerti hubungan baik saya dengan Pak Jokowi, dia tidak mengerti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan Buya. Saya juga ingin bertanya soal ini ke KSP, Kantor Staf Presiden, ada Bung Ade Irfan Pulungan, dan juga ada pengamat komunikasi yang juga pendukung Jokowi 3 periode. Bung Kodari, nanti kita akan tanya apa yang kemudian terjadi, bagaimana kemudian situasi ini, dan benarkah apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas terkait dengan ketimpangan tadi. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Bung Kodari. Bung Kodari, sebagai pendukung die hard-nya Pak Jokowi, apalagi mau ada rencana 3 periode. Pak Jokowi dikatakan gestur segala macam itu ada yang menyimpulkan pakar gestur, psikolog dan lain sebagainya. Pak Jokowi ada unsur kemarahan. Tapi Buya menyatakan bahwa saya yakin Pak Jokowi nggak marah. Saya tanya, pendukung Pak Jokowi, Bung Kodari, marah nggak? Enggak. Karena ya saya lihat tadi biasa aja reaksi dari Pak Jokowi. Dan beliau reaksi biasa menurut Anda ya? Iya, enggak. Dengan menafikan teks yang sudah disiapkan lalu langsung menjawab, itu biasa? Enggak, saya sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, bahwa sebetulnya Buya ini sedang menjadi David Beckham bagi seorang Van Nistelrooy. Ibaratnya itu bola lambung yang enak banget di smash oleh Pak Jokowi gitu. Betul. Jadi kalau Pak Jokowi itu baca teks, maka kemudian nggak ada gol gitu ya, nggak ada tendangan first time, itu saya melihat ini bola lambung bagus banget gitu ya. Kalau Van Nistelrooy ada lama ya, itu lewat depan Cristiano Ronaldo, ini bola enak banget nih, umpan ini dari Luxo ini. Langsung sama Pak Jokowi, saya jangan pakai tangan ini, saya pakai first time, gitu. Dan jawabannya itu langsung gitu. Nah, kalau Buya Anwar Abbas ngomong mengenai kesenjangan, itu orang kalau mengkritik Buya itu nggak kenal sama Buya Anwar Abbas. Buya ini dari dulu sebagai guru besar ekonomi itu memang concernnya adalah soal kesenjangan, gitu. Itu satu. Yang kedua, Buya Anwar ini memang kalau ngomong itu cuma kenal 2 nada, gitu ya, keras dan keras sekali. Iya, gigi 4 atau gigi 5 gitu. Kalau orang berharap Buya itu ngomong pakai gigi 1 atau gigi 2, itu yang salah bukan Buya, tapi yang mengharapkan. Tetapi kan nggak semua orang paham mengenai Buya, ya baik concern-nya maupun cara komunikasinya begitu. Jadi ketika dijawab oleh Pak Jokowi bahwa Buya ya yang membagi ini bukan saya, ya itu kan udah poin buat Pak Jokowi. Yang kedua, saya ini sudah melaksanakan tindakan distribusi reforma agraria, gitu ya. Mulai dari yang belum disebut oleh Pak Jokowi ya, soal sertifikat. Maaf kalau sudah disebut ya, karena saya juga melihatnya sepotong-sepotong ya. Bagi sertifikat, kan sertifikat itu dipermudah oleh Pak Jokowi. Kemana-mana Pak Jokowi berkunjung pasti ada acara bagi sertifikat. Itu kan reforma agraria. Itu kan redistribusi aset. Meskipun kan kalau tadi disampaikan oleh Buya, angkanya belum membaik nih, ketimpangannya masih tinggi. Ketimpangan lahan maupun ketimpangan ekonomi. Karena yang terakumulasi selama sekian puluh tahun itu sangat-sangat besar, Bung Aiman. Kalau bagi sertifikat buat warga itu kan ya notabene tanahnya warga.
lalu selama ini belum disertifikasi, karena itu tidak bisa diagunkan, gitu ya Buya ya. Nah, dia baru bisa diagunkan punya nilai ekonomi, misalnya untuk usaha, kalau dia sudah jadi sertifikat, begitu. Kalau masih surat keterangan tanah nggak bisa, gitu. Yang kedua, memang jumlahnya sangat besar. Bayangkan, Iman, 12 juta hektar gitu loh. Ini Pak Jokowi sudah tahun keberapa? Tahun ke-7. Baru sampai di angka 4,3 begitu. Jangan-jangan nanti 3 tahun, 10 tahun menjadi presiden pun saking besarnya yang mau didistribusikan, itu nggak selesai gitu. Jangan-jangan setelah mendengarkan informasi dari Pak Jokowi ini, Pak Anwar Abbas akan bergabung di Jokpro 2024. Ternyata 2 periode nggak cukup. Harus 3 periode supaya 12 juta itu bisa didistribusikan begitu. Jadi saya melihat Bung Kodari agak halu ini. Kritiknya Pak Anwar ini justru membuat Pak Anwar Abbas menjadi dekat dengan Pak Jokowi. Buktinya apa? Beliau nggak ikut nganter, malah dipanggil, ya kan? Ditungguin gitu loh. Jangan-jangan habis ini Pak Anwar Abbas calon kuat ketua umum PP Muhammadiyah dalam muktamar tahun depan begitu. Saya dukung. Saya dukung. Ini jangan-jangan Buya disebutkan tadi untuk jadi masuk relawan Jokpro untuk dukung Pak Jokowi 3 periode. Enggak lah, jangan 2 periode aja lah. Ini cukup Bang Kodari aja yang 3 periode. Tadi die hard, cuma ada gigi 4 sama gigi 5. Iya. Sebelum saya ke Bung Ade Irfan, saya ingin ke Buya dulu. Buya, apa yang disampaikan oleh Bung Kodari? Buya setuju bahwa ini akumulasi, jadi ya sudah. Apa? Ya Pak Kodari itu kan ahli. Jadi apa yang dia sampaikan kan dia pikirkan dulu. Kecuali kalau dia tidak mikir dulu, baru bermasalah. Dia kan mikir dulu nih, kan dokter. Masa nggak ngomong sembarangan. Saya setuju saja ya. Setiap orang kan punya pandangan ya. Kita berbeda itu kan karena berbeda informasi, berbeda kepentingan, berbeda sudut pandang gitu kan ya. Dan saya rasa dialog kita pada sore hari ini ya menyamakan informasi, menyamakan kepentingan, menyamakan sudut pandang. Kepentingan kita adalah kepentingan rakyat. Negara ini kan adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, kan gitu ya. Nah, satu lagi mungkin kalau boleh saya tambahkan ya Buya Anwar ya, itu kan ada tantangan yang menarik dari Pak Jokowi. Saya ini siap ini melakukan distribusi, tetapi kalau mau distribusi, didistribusikan kemana gitu. Nah, sebetulnya itu tantangan bagi, pertama mungkin ya, mohon maaf, Buya Anwar pribadi gitu loh, sebagai orang yang concern dengan masalah kesenjangan. Apa kira-kira tindakan Buya untuk katakanlah ikut mengurangi kesenjangan itu secara praktek? Yang kedua, kepada Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia dengan segala kemampuan ekonominya gitu. Yang ketiga, tantangan bagi umat Islam. Karena Pak Jokowi kan mengatakan begini, jangankan apa? Bukan meter, tapi hektar. 10.000, 15.000, 100.000 hektar. Siap asal ada kajiannya. Ya, itu benar menurut saya. Kalau nggak ada kajiannya yang feasible, ujungnya nanti sama dengan yang ada sekarang ini. Ini soal lahan yang mau digunakan ya, yang ditawarkan untuk penggunaan produktif ke MUI pada waktu itu. Silakan. Menurut saya itu sebetulnya tantangan bagi umat Islam ya, dan bagi Muhammadiyah, dan mohon maaf ya bagi Buya Anwar. Tidak hanya berhenti pada pemetaan masalah, tetapi bagaimana agar bisa membuat sebuah program, ya distribusi lahan itu bisa dimanfaatkan begitu. Bahkan udah dibilang tuh, lewat Buya, minta diantar, pasti saya terima. Silakan Buya, silakan Buya. Ide dari Bung Aiman juga saya kira bisa itu. Saya boleh menyela, karena saya diminta bicara tentang strategi ya oleh Pak Kodari ya. Iya. Saya lihat strategi di negeri kita ini adalah pengelolaan usaha. Dunia usaha itu dibagi dua aja. Usaha besar, UMKM, gitu kan ya. Nah, dan saya kan mengkritik sekali itu bank-bank ini tidak berpihak pada UMKM, kan gitu ya. Kata mereka sudah berpihak, sekarang sudah 23,43%, bahkan hampir mendekati 26%, gitu kan. Lalu saya tanya lagi, kepada siapa jatuh? Ternyata jatuh kepada usaha menengah dan kecil. Nah, jumlah usaha besar, usaha menengah kecil itu jumlahnya hanya 1,32%. Timbul pertanyaan pada diri saya, bagaimana dengan usaha mikro dan ultramikro? Yang besarnya 98,68%, dan jumlah pelaku usahanya 63,3 juta. Siapa yang perhatikan mereka? Nah, pada titik itu Buya izin, pada titik itulah kemudian kenapa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi itu menjadi relevan begitu. Ya, itu tadi ditanyakan oleh Bung Kodari. Silakan Buya. Sebagai organisasi bisa menjahit partisipasi yang mau ditanyakan ke Bung Kodari ya. Ya, yang individu itu misalnya bisa dikumpulkan 1.000, ya kan 5.000.
untuk membuat sebuah program ekonomi yang membutuhkan lahan yang besar begitu. Menurut saya di sana perannya Muhammadiyah. Silakan Bu ya. Ya, karena terbatas waktunya ya. Saya setuju aja dengan Pak Kodari, cuma meskipun ada perbedaan gitu ya. Yang saya inginkan gini ya, sudah berpihak nggak pemerintah kepada rakyat? Sudah. Tapi rakyat mana yang sudah tersejahterakan itu? Rakyat lapis atas, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Tetapi yang namanya rakyat di usaha mikro, ultramikro belum terjamah. Dan itu tidak hanya tugas pemerintah, kata saya, itu tugas kita bersama. Gitu. Oleh karena itu saya minta betul lah, tolong dalam dunia ekonomi ini jangan dibagi dua, tapi dibagi tiga itu. Usaha besar satu, usaha menengah kecil satu, usaha mikro dan ultramikro satu, gitu. Sehingga kita bisa hitung, kita bisa evaluasi. Kalau tadi sejauh mana Buya berpartisipasi dalam hal ini ditanyakan oleh Bung Kodari dan Muhammadiyah misalnya. Tadi ditanyakan ya. Ya makanya bagi saya strategi yang diambil itu adalah memperbesar kelas menengah. Bagaimana cara memperbesar kelas menengah dengan menaikkan kelas bawah ke tengah gitu. Tetapi kebijakan yang saya lihat trickle down effect juga baru yang dipergunakan gitu. Di biaya yang besar-besar juga ya akhirnya kesenjangan sosial ekonomi semakin tajam. Oleh karena itu saya minta ya kalau bisa pemerintah itu ya berpihak kepada usaha mikro dan ultramikro sehingga ultramikro dan mikro ultramikro melakukan mobilitas vertikal naik dia ke kelas atas sehingga bentuk masyarakat kita berubah dari piramid kepada bentuk bola ketupat gitu kan. Nah kalau seandainya jumlahnya bentuknya sudah seperti bola ketupat ya itu menurut saya apa saja yang kita buat di negeri ini asal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan harga kompetitif laku. Buya tahan dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Nanti saya akan sambung lagi juga termasuk ke Bung Ade Irfan yang belum kebagian bicara nih. Saat lagi saudara setelah kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, lalu kemudian ada Kantor Staf Presiden, tenaga ahli utama, Bung Irfan Pulungan, dan juga peneliti Direktur Eksekutif dari Indobarometer, Bung Kodari. Tadi sudah disampaikan oleh Buya, diantaranya adalah bagaimana kemudian kritikan itu, termasuk juga bagaimana peran Buya memberikan masukan, juga tentu Muhammadiyah ada aspek-aspek ekonomi, termasuk juga pendidikan dalam kontribusi di negara ini. Saya ingin tanya ke Bung Ade Irfan. Bung Ade, apa yang disampaikan Buya ini semuanya sudah clear di kalangan istana? Sudah jelas? Dan tidak ada hal-hal lain yang perlu dibahas lagi menurut Anda? Ini hal yang biasa atau ada hal yang memang ingin Anda sampaikan dari kalangan istana? Ya, seperti dikatakan Bang Kodri tadi, ini biasa saja. Ini kan sebuah informasi, sebuah kritikan yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas untuk memperbaiki. Ya. Artinya memang urusan reforma agraria hari ini memang problem. Problemnya bukan pada saat di pemerintahan Pak Jokowi sebenarnya. Kan Pak Jokowi mengatakan bukan dia yang memberikan. Artinya periode-periode sebelumnya memang keinginan pemerintah hari ini kan kita berkeinginan supaya ada kepastian penguasaan lahan untuk digunakan secara produktif ya. Kenapa? Bagaimanapun ya, yang namanya penguasaan lahan itu pasti kita inginkan untuk kepentingan nilai ekonomis. Tidak mungkin kita memberikan misalnya lahan-lahan yang sangat besar, itu penguasaannya tidak produktif, terbengkalai gitu, terlantar gitu. Nah, selama ini kan yang terjadi seperti itu. Makanya kebijakan Pak Jokowi untuk bisa melakukan reformasi agraria, memperuntukkan terhadap lahan-lahan itu agar nilai-nilai yang produktif. Apa yang disampaikan Buya itu suatu hal yang sangat positif. Ya, meskipun juga disampaikan juga bukan hanya soal lahan, tapi ketimpangan ekonomi secara umum ya. Indeks Gini dari 0,32 sampai kemudian 0,31 sempat naik 0,39 karena makin tinggi indeks Gininya kan semakin timpang artinya. Ini juga menjadi perhatian Buya. Apa yang ingin disampaikan oleh kalangan istana soal ini? Bahwa ketimpangan semakin tinggi, semakin timpang. Ya, justru itu kita terus-menerus untuk bisa melakukan perbaikan ya, karena tidak mudah melakukan hal ini dengan membalikkan telapak tangan ya. Ini kan hal yang sangat sudah menjadi sudah membekas terlalu lama ya. Semuanya harus bisa kita lihat dengan komprehensif, dengan cara menyeluruh. Salah satu contoh misalnya, kami di Kantor Staf Presiden ini banyak sekali mendapatkan laporan-laporan terhadap masalah-masalah lahan. Ya, banyak sekali pengaduan-pengaduan yang sampai ke kami yang persoalannya itu jauh sebelum kejadiannya di pemerintahan Pak Jokowi gitu. Hari ini konflik-konflik agraria terjadi di mana-mana di daerah-daerah. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena menganggap ada di satu sisi ya masyarakat yang menggarap lahan-lahan itu ketika dijadikan terhadap sumber mata pencarian masyarakat di tempat di situ, dan itu menjadi konflik-konflik yang ada. Gitu. Kita dengarkan lagi Buya, Bung Ade Irfan dan juga Bung Kodari, apa yang kemudian terjadi pada saat Kongres Ekonomi Islam yang dihadiri oleh Pak Jokowi, dan pada waktu itu Pak Jokowi menyampaikan sambutan, juga sebelumnya ada Buya yang menyampaikan sambutan. Seperti apa suasananya? Kita akan putarkan kembali. Kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal, dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Dipikir saya
Kepikiran. Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya nggak kepikiran. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Oke, itulah suasana saudara. Saya ingin tanya terakhir ke Buya. Buya, kritikan kemudian sering disampaikan oleh Buya di era media sosial ini. Buya sering sekali dibully dong. Bukan dibully saja, minta saya ditangkap. Minta ditangkap. Itu oleh orang-orang nggak dikenal atau orang yang memang punya nama? Itu ada videonya tuh, videonya ada itu, YouTube-nya banyak itu, minta saya diberhentikan, dipecat dari MUI, minta saya ditangkap gitu kan. Ya kalau saya ditangkap, ya silakan saya tangkap, kan masalah bagi saya, umur saya udah 67 tahun. Ya kalau ada 3 tahun penjara itu kan ada masalah bagi saya. Jangan dong, negara ini kan butuh kritikan juga. Buya penting untuk menyampaikan ini. Kalau saya usul gini, justru Buya diambil momentum ini untuk ya melakukan atau membuat gagasan-gagasan yang konkret ya untuk menurunkan angka rasio Gini, sekaligus juga menurunkan rasio kepemilikan lahan. Nah, kalau dalam politik itu misalnya ada trias politika. Saya mengusulkan nih, saya bukan ahli ekonomi ya, ini asal-asal aja nih, trias ekonomika begitu. Jadi bagaimana misalnya pengusaha besar ya, pengusaha besar ya yang biasa membutuhkan lahan besar, misalnya perkebunan ya, kemudian peternakan, itu diajak kerjasama oleh Muhammadiyah ya, mungkin Muhammadiyah kumpulkan tadi 500.000 orang yang bersedia berpindah ya ke lokasi yang memang lahannya mau dilepas oleh pemerintah nih Bang Irfan ya. Lokasi yang mau dilepas oleh pemerintah, kalau memang itu layak untuk perkebunan, bikin perkebunan, lalu kemudian bikin, kalau layak untuk peternakan, bikin peternakan gitu. Lahan produktif lah, dijadikan produktif ya. Iya, jadi semacam apa ya yang selama ini berjalan kan ada yang namanya apa, yang namanya plasma dengan inti begitu. Nah, kalau plasma dengan inti ini kan, plasma ini biasanya memang penduduk yang tinggal di daerah tersebut gitu. Atau dibikinkan saja oleh Muhammadiyah, daerah-daerah yang memang potensial, itu lalu kemudian Muhammadiyah yang menjadi inisiatornya, lahannya minta dibagi kepada negara, lalu kemudian ada inti, nanti akan, misalnya kalau perkebunan sawit ya perlu pabrik pengolahan dan harus skala tertentu begitu. Menurut saya itu tindakan yang konkret ya, dan saya yakin kalau itu disampaikan nanti Buya Anwar Abbas dengan Pak Jokowi akan semakin akrab. Bagus, sudah disampaikan tadi. Buya katakan bagus. Terjawab. Tapi boleh nggak saya menjelaskan sedikit? Silakan sedikit. Terakhir Buya, silakan. Ya, bagi saya ya seperti yang saya katakan tadi ya, jumlah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil itu hanya 1,32% ya. Nah sekarang kita bagaimana caranya untuk membuat ekonomi kita ini membesar dan membesar. Ya saya terus terang saja ya, strateginya bagi saya bukan mengecilkan yang besar ya, tapi membesarkan yang kecil gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, tolong UMKM itu dibelah dua, usaha menengah dan kecil jadi satu grup, mikro dan kecil di satu grup. Mikro kecil itu ya menurut Kementerian Koperasi, 88% mereka itu sudah tidak punya uang, tidak punya tabungan lagi. Timbul pertanyaan, apa yang mereka lakukan untuk supaya mereka bisa survive? Berutang. Nah, lalu ada sebuah lembaga namanya IDEAS. Direkturnya namanya Yusuf Wibisono menyatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di usaha mikro yang sudah nggak punya uang itu berutang. Berapa jumlah mereka yang berutang? 62,1%. Timbul lagi pertanyaan, kemana mereka berutang? Mereka berutang kepada keluarga 40,1%. Kepada siapa lagi mereka berutang? Kepada tetangga dan teman 38,8%. Koperasi yang ketiga, koperasi dan bank. Jadi itu yang kemudian mesti diperhatikan, membesarkan yang kecil. Itu yang boleh disampaikan. PNM Mekar kan sudah ada juga program pemerintah, kan disampaikan Pak Jokowi juga Buya, PNM Mekar misalnya begitu. Pertanyaan saya adalah bisa nggak itu diintensifkan lagi ya? Oke, baik. Saya ketika berdialog dengan siapa Yunus, kata Yunus begini,
kalau dalam logika orang bank konvensional, orang kaya lebih dipercaya daripada orang miskin. Oke, baik. Iya. Kata Yunus. Baik. Ya, Dalam- Saya sih usul fasilitasnya gini sudah nanti ada. kalau reshuffle kabinet Buya Anwar Abbas masuk dalam kabinet nanti menjadi Menteri Koperasi Baik, dan tapi ini Usaha Mikro. ya ini pernyataan yang menarik, ini data yang menarik. Tentu ini juga ada fasilitas yang juga disampaikan oleh presiden, oleh negara tentu tadi misalnya PNM dan lain sebagainya. Meskipun ada fakta-fakta juga angka-angka seperti itu, sesungguhnya ini adalah dialektika atau diskusi yang penting dan menarik Betul. yang kemudian untuk Betul. perbaikan di masa depan. Terima kasih kepada Mas Aiman, Buya sedikit, Mas Aiman. Anwar Abbas. Saya Waktu sudah habis, menyampaikan Mas, karena saya harus saya mengutang waktu terhadap topik selanjutnya. Mohon maaf, Bung Ade Irfan, lain waktu kita akan sambung. Bung Ade Irfan Pulungan dari tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, lalu Buya Anwar Abbas dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan juga Bung Kodari dari Indobarometer. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.